Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Perselingkuhan liar suamiku, bagian ke-15. Kembali dengan syarat. Assalamualaikum, Bu. Ucap Maman sesampainya di rumah dia. Waalaikumsalam, sahut dia. Tunggu sebentar. Dia pun bergegas berjalan menuju pintu. Maman, gumamnya. Maman tersenyum. Bu, sapanya. Ngapain kamu ke sini? Tanya dia ketus. Aku ingin meminta maaf sama Lina. Aku tahu, aku salah, aku menyesal, Bu, ucapnya sendu. Lina gak ada di sini. Tapi perabotannya ada di sini, sangkal Maman. Iya memang, tapi Lina gak ada di sini. Dia hanya menitipkan perabotannya. Kalau gak percaya, silahkan masuk dan cari dia, tantang dia. Maman terdiam. Berdebat sama mertua hanya akan menambah masalah, lebih baik aku tanya ke tetangga saja, gumamnya. Akhirnya Maman pun memutuskan untuk berpura-pura pulang. Ah gak usah Bu, kalau begitu aku pamit pergi. Iya, sahut dia ketus. Bagus deh kalau kamu ingin pergi, memang aku tak mau melihat wajahmu, gumamnya. Untung saja Lina sudah pergi kemarin. Kalau tidak, bisa-bisa dia kembali baikan sama suaminya. Aku gak akan membiarkan mereka kembali berbaikan, aku gak mau Lina kembali terluka, gumamnya. Setelah memutuskan pergi dari rumah mertuanya, Maman memutuskan untuk bertanya kepada para tetangga Lina. Maman pun menghampiri para tetangga Lina yang sedang berkumpul. Maaf mau tanya, apa kalian melihat Lina? Para tetangganya menggeleng. Kemarin memang ada di sini, tapi dia pergi lagi. Apa kalian tahu, kemana Lina pergi? Tanyanya lagi. Maaf, kurang tahu, sahut Sani. Akhirnya Maman pun memutuskan untuk pulang. Ya sudah, terima kasih, kalau begitu aku pamit pulang. Iya, sahut para tetangga Lina berbarengan. Kini Maman hanya tinggal berdua dengan Hafidz, kedua istrinya pergi entah kemana. Maman menyesal telah membuat kesalahan yang begitu fatal, sehingga Lina yang dikenal sabar pun tak kuat dan memilih pergi. Pagi-pagi sekali, Maman harus bangun untuk menanak nasi, setelah kepergian Lina. Maman harus mengerjakan semuanya sendirian. Ia begitu kewalahan ketika harus memasak, mencuci. Bekerja juga mengurus anak sendirian. Padahal dulu ia hidup enak. Ingin makan tinggal makan. Lina selalu menyiapkan semuanya, ingin ganti baju, tinggal ganti saja tanpa harus pusing-pusing mikirin mencucinya, sekarang tidak lagi. Ia harus menyiapkan semuanya sendirian. Maman pun terpaksa membawa Hafidz bekerja. Hafidz selalu ikut ke jalanan untuk mencari penumpang bersamanya. Mengingat, di rumah sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Beijua sudah tidak mau lagi dititipi anak kecil. Beruntung Hafidz soleh dan tak pernah rewel, sehingga Maman bisa fokus menyetir. Maman cukup mendudukannya di kursi sebelahnya, Hafidz akan terdiam dan lama-kelamaan akan tertidur. Maman berencana ingin bermain judi bersama teman-temannya. Ia bingung harus kemana menitipkan Hafidz. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menunggu Hafidz sampai tertidur. Maman berjalan mondar-mandir di rumahnya, ia merasa kesal dengan anaknya yang tak kunjung tidur. Ini bocah susah banget disuruh tidur, aku kan harus pergi judi. Mana mungkin aku membawanya ke tempat judi. Yang ada nanti malah ganggu konsentrasiku, bisa-bisa aku kalah, gerutunya. Pokoknya aku harus mencari cara agar Hafidz tertidur, tekadnya. Maman terus mondar-mandir seraya terus memikirkan cara agar anaknya tertidur. Maman tersenyum, ketika melihat satu buah botol yang berada di atas lemari. Ah, aku punya ide, gumamnya. Ia pun berjalan menuju lemari dan mengambil satu buah botol anggur merah yang masih tersisa, bekas ia abok semalam. Maman mendekati anaknya yang tengah asyik duduk seraya memainkan mainannya. Hafidz minum, titahnya. Ia pun menyodorkan cangkir yang berisi minuman itu kepada Hafidz, berharap Hafidz langsung mengantuk dan mau tertidur. Maman tersenyum ketika melihat anaknya telah tertidur. Setelah melihat anaknya sudah tertidur, Maman sangat senang. Akhirnya Raffi tidur juga, akhirnya aku bisa terbebas dari anakku. Kalau begini caranya,
aku bisa berjudi dengan tenang, ucapnya seraya berjalan keluar. Sebelum pergi, Maman mengunci pintu rumahnya terlebih dahulu, agar saat Hafidz terbangun dia tetap ada di rumah. Maman pun bergegas pergi ke tempat judi dan meninggalkan Hafidz yang tengah tertidur sendirian. Setahun lebih, Hafidz dicekoki minuman oleh Maman. Hafidz ngedrop dan sakit-sakitan hingga tidak lagi tertolong. Maman merasa bersalah kepada anaknya meninggal karena ulahnya. Itu semua ia lakukan supaya Hafidz tertidur dan Maman bisa berjudi dengan bebas. Maman tak menyangka akibat perbuatannya, ia telah kehilangan anaknya. Hafidz menjadi sering muntah dan diare, hingga akhirnya ia menjadi dehidrasi dan nyawanya tak tertolong. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanan saat akan dibawa ke rumah sakit. Kini Hafidz telah tiada. Semenjak kepergian Hafidz, perlahan Maman mulai meninggalkan kebiasaan buruknya. Ia tak lagi berjudi maupun mabuk-mabukan. Sekarang Maman menyesal, karena sifat buruknya. Ia telah kehilangan semua orang terdekatnya. Endah kabur entah kemana, Nadia dijual ibunya, dan Hafidz telah meninggal dunia karena ulahnya. Maman juga telah kehilangan Lina dan anak-anaknya. Lina yang selama ini sudah sabar menghadapi sifat buruk Maman, akhirnya ia pun menyerah dan memilih untuk pergi. Selain meninggalkan judi dan mabuk-mabukan, perlahan Maman mulai mau melaksanakan sholat, ia juga berjanji tidak akan selingkuh lagi. Setelah selesai sholat, Maman selalu berdoa agar dipertemukan kembali dengan Lina. Ia ingin meminta maaf dan mengajaknya untuk rujuk kembali. Di hari Lebaran, setelah selesai berziarah ke makam ibu dan anaknya, Maman berencana ingin pergi ke rumah orang tua Lina. Sebaiknya aku bersilaturahmi ke rumah orang tua Lina, siapa tahu di sana ada Lina dan anak-anakku. Ya Allah, pertemukan kembali aku dengan istri dan anak-anakku, gumamnya. Ia pun bergegas pergi menuju rumah orang tua Lina. Sesampainya di rumah orang tua Lina, pintu rumah dia sudah terbuka. Maman terdiam. Pintunya sudah terbuka, lebih baik aku masuk saja, gumamnya. Assalamualaikum. Ucap Maman seraya masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Sahut keluarga besar almarhum Ki Sukma, seraya menoleh ke asal suara. Mereka sedang berkumpul semua kecuali Fitri. Semenjak kejadian itu, Fitri merasa malu dan tak pernah kembali. Deg. Dia terkejut ketika melihat Maman datang. Duh gawat, ada Maman, mana Lina ada di sini lagi, gumamnya. Maman bersalaman dan meminta maaf kepada semua orang yang ada di sana. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, ucapnya tulus. Dia terdiam. Duh gimana ini, Maman datang ke sini. Aku gak boleh membiarkan dia bertemu dengan Lina lagi, Lina masih lama gaya ziarahnya. Aku harus bergegas menyusul Lina ke kuburan, gumamnya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pamit keluar melalui dapur. Aku pergi dulu ya, ucap dia seraya berlalu pergi menuju dapur. Dari dulu Maman memang sering datang ke rumahnya, untuk menemui Lina. Tapi, ia tak pernah bertemu dengan Lina. Lina telah pergi ke Garut dan memulai hidup barunya bersama anak-anaknya. Meski Maman sudah berubah, tapi dia gak mau jika anaknya harus kembali rujuk dengan Maman. Ia takut Maman sedang berpura-pura baik demi mendapatkan hatinya kembali. Baru saja dia melangkahkan kaki, tiba-tiba Lina datang. Assalamualaikum. Ucap Lina dan anak-anaknya. Waalaikumsalam. Sahut semua orang yang ada di sana, mereka semua menoleh ke arah Lina. Deg, detak jantung Lina tiba-tiba saja berdetak lebih kencang, ketika matanya dan mata Maman saling bertemu. Ia begitu terkejut dengan kedatangan suaminya. Maman tersenyum seraya bergegas menghampiri Lina dan anak-anaknya. Ia berlutut seraya menangis di hadapan Lina. Lin, aku minta maaf, aku tahu aku salah. Sekarang aku sudah menyesali semua perbuatanku. Setelah kalian pergi, aku baru sadar bahwa kalian sangat berarti untukku. Sering kali aku datang ke sini untuk melihat kalian, berharap kalian ada di sini. Tapi aku tak pernah menemukan kalian, dan sekarang kita dipertemukan kembali. Selama ini, aku selalu berdoa agar dipertemukan kembali dengan kalian, dan sekarang Allah telah mengabulkan doaku. Aku mohon maafkan aku, Lin, ucapnya sendu.
Hafiza terdiam, ia merasa heran ketika melihat Maman menangis dan berlutut di hadapan ibunya. Maman beralih menatap ketiga anaknya. Maafkan ayah, selama ini ayah telah menyia-nyiakan kalian. Sekarang ayah menyesal, ucap Maman kepada ketiga anaknya. Lina menunduk, ia sudah mendengar banyak cerita tentang Maman dari ibunya. Ia pun bersyukur karena kini Maman sudah sadar dan tak lagi main perempuan, berjudi maupun mabuk-mabukan. Lina melirik Raffi dan Rifa. Gimana nak, apa kalian mau memaafkan ayah? Tanyanya. Raffi dan Rifa mengangguk. Sebenarnya mereka masih kecewa dengan ayahnya. Selama ini ayahnya tak pernah menyayangi mereka. Ayahnya juga sering menyakiti dan menyiksa ibunya di hadapan mereka. Hanya saja, mereka tak tega dengan adiknya yang sering merengek kepada Lina, menanyakan di mana ayahnya berada. Akhirnya Lina pun memutuskan untuk memaafkannya. Baiklah, berhubung anak-anak sudah memaafkanmu. Aku juga mau memaafkanmu, ucapnya seraya tersenyum. Nah itu ayahmu, ucap Lina seraya menunjuk Maman. Hafiza tersenyum, kemudian ia berlari menghampiri Maman. Ayah, ucapnya seraya memeluk Maman. Semua orang yang ada di sana berhasil dibuat terharu oleh Hafiza. Seorang anak yang selama ini sangat merindukan sosok seorang ayah. Terpaksa harus terpisah karena sebuah kesalahan, kini mereka dipertemukan kembali. Apa kamu mau, jika aku mengajakmu untuk kembali hidup denganku? Tanya Maman. Lina terdiam. Seakan mengerti dengan kegundahan Lina, Maman pun kembali berkata. Aku tahu kamu ragu, mengingat terlalu banyak luka yang telah kutorehkan pada hatimu. Tapi percayalah, sekarang aku sudah berubah. Aku sudah meninggalkan semua kebiasaan burukku, aku janji tidak akan menyakitimu lagi. Lina masih bergeming. Ya Allah, sebenarnya aku masih sangat mencintai Kang Maman. Haruskah aku kembali padanya, tapi aku takut terluka lagi, gumamnya. Balikan lagi aja Lin, demi anak-anak, celetuk Yeti. Anak-anak, kalian setuju gak kalau Mama dan Ayah balikan lagi? Rifa dan Raffi hanya membalasnya dengan senyuman kikuk. Sementara ia hanya diam. Sebenarnya aku gak ikhlas jika anakku kembali rujuk dengan Maman. Tapi, aku juga gak tega jika harus melihat Hafiza terpisah lagi dengan ayahnya. Hafiza sangat merindukan sosok seorang ayah, aku gak boleh egois, gumamnya. Akhirnya dia pun memberanikan diri untuk bicara. Kalau ibu sih terserah kamu aja Lin, kan kamu yang akan menjalankannya. Lina menatap Raffi dan Rifa, untuk meminta jawaban kepada anak-anaknya. Gimana nak? Tanyanya. Terserah Mama aja, sahut Raffi dan Rifa. Lina mengernyit. Kok terserah Mama sih? Mama maunya terserah kalian, karena bagi Mama tak ada yang lebih penting selain kebahagiaan anak-anak Mama. Kalau Mama setuju, kami juga akan setuju, iya kan Vi? Rifa menyenggol Raffi. Raffi mengangguk. Lina tersenyum. Baiklah, berhubung semua sudah setuju, aku pun akan setuju. Aku mau kembali hidup denganmu Kang. Alhamdulillah. Tapi dengan satu syarat. Maman mendongkak. Apa itu? Tanyanya. Jangan menyakitiku lagi, ini terakhir kalinya aku memaafkanmu. Jika suatu saat kamu membuat kesalahan lagi, itu artinya tidak ada lagi maaf bagimu, ucap Lina tegas. Maman tersenyum. Aku janji tak akan menyakitimu lagi, ucapnya tulus. Setelah saling memaafkan, Maman bertanya kepada Raffi dan Rifa. Sekarang kalian sudah SMP ya? Raffi dan Rifa menunduk seraya menggeleng. Kami tidak melanjutkan sekolah, sahut Raffi. Maman terkejut. Kenapa? Tanyanya. Kami kasihan sama ibu hanya bekerja sebagai tukang cuci. Penghasilannya hanya bisa untuk makan. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk ikut kerja bersama Bibi Yeti, sahut Rifa. Maman terdiam. Ucapan anak-anaknya berhasil membuatnya sedih dan merasa bersalah. Ini semua gara-gara aku. Andai saja dari dulu aku menjadi orang baik, mungkin anak-anakku tak akan putus sekolah, gumamnya. Maman mendekat. Maafkan ayah nak. Gara-gara ayah, kalian harus menderita, sesalnya, seraya memeluk Raffi dan Rifa. Ayah.
Ucapnya Hafiza, seraya ikut memeluk Maman. Maman tersenyum. Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Yang terpenting sekarang ayah jangan menyakiti mama lagi, pinta Rifa. Iya nak. Ayah janji, tak akan menyakiti dan menyia-nyiakan kalian lagi. Sekarang ayah sadar dan sudah bertaubat, ucapnya tulus. Semua orang yang ada di sana pun tersenyum ketika mendengar ucapan Maman. Mereka ikut bahagia dan mereka tak menyangka. Maman yang dulunya seorang preman yang kasar, sering judi, mabuk-mabukan dan main perempuan, kini mulai berubah dan mau bertaubat. Alhamdulillah, Bibi ikut senang akhirnya suamimu berubah. Semoga setelah ini kalian akan berbahagia. Ucap Yeti tulus. Lina merasa terharu dengan doa bibinya, ia pun memeluk Yeti. Amin, terima kasih banyak Bey. Yeti membalas pelukannya. Ia sama-sama, doakan bibi juga. Semoga segera mendapat jodoh yang tepat, candanya. Amin, insya Allah Bey. Asal bibi jangan lelah berdoa, insya Allah doa bibi akan terkabul. Amin. Sahut semuanya. Bersambung.